Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتقربت الله على هذه النية الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين أمين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين والفاتحة على نية أن الله يغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا وما إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين وللدي الحاضرين أن الله يغفر عن الجميع ويقبل توبة عن الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا اشفي يا الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء ولا شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة على نية التعلم أن الله يعلمنا مما لا نعلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah dan atas kudrah Allah kita sama-sama dapat bertemu kembali bermuajahah di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan insya Allah dalam keadaan mudah-mudahan Allah catat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Amin. Salawat dan salam teriring tersampaikan pada baginda alam pemilik syafaatul uzma, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah catat kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah yang dimuliakan Allah, kemarin ada sedikit permintaan yang tak pikir, ya, nanya-nanya tentang masih banyak yang belum mengerti tentang kesempurnaan kita mandi junub, ya, dan WA langsung. Sebenarnya permasalahan seperti wudhu, mandi junub, kita yang sudah sekian tahun belajar agama sudah tidak ada masalah lagi. Karena faktor yang menentukan kualitas keabsahan ibadah sholat kita, ya, di antaranya adalah mengawalinya ya wudhu yang benar. Yang mengawalnya adalah saat kita junub, bagaimana tata cara mandi junub yang benar. Mau sholat dalam keadaan junub, mandi junub kita tidak sah, tidak benar, maka sholat kita menjadi tidak sah. Begitu juga kita mau sholat dan kemudian wudhu kita tidak sebagaimana wudhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka sholat kita juga tidak menjadi sah. Jadi toharoh itu kenapa ditempatkan dalam bab fikih, bab pertama. Awal mula kita belajar fikih, maka kita belajar dari bab toharoh. Kenapa begitu? Karena memang toharoh itulah salah satu di antara yang menyertai sekian banyak ibadah. Toharoh. Kita mau baca Quran, junub, ya dilarang, tak boleh. Ya, hukum haram sebagai ulama mazhab Imam Syafi'i. Kita baca Quran, disunahkan kita dalam keadaan bersih, suci dari hadas kecil. Artinya masing-masing kita ya pasti punya waktu yang banyak dalam keadaan hadas kecil kecuali kita berwudu. Maka disunahkan kita itu berwudu ketika membaca Quran. Jadi toharoh itu adalah bagian dari hal yang menyertai ibadah-ibadah kita. Dari sekian rangkaian ibadah itu, di antaranya disertakan dengan toharoh. Nah, masalah al-ghusl, bab mandi junub. Banyak di antara kita terkadang tidak memahami sebenarnya junub itu apa. Ghusl itu sebenarnya mandi. Tapi antara mandi dan dalam keadaan seseorang disebut keadaan junub berbeda. Memang disyariatkannya seseorang ketika junub adalah mandi. Tapi junub itu apa? Junubnya itu apa sendiri? Itu berbeda dengan mandi. Ya, tidak sembarang mandi. Ya, ada yang mengetahui apa itu junub? Junub itu apa? Ya, ada yang bilang hadas besar. Ya, junub itu ada yang bilang hadas besar. Dari segi bahasa, janbun punya makna yang banyak. Yang pertama janbun junub itu bisa diartikan ke sisi kanan kiri hingga sampai ke janbun. Ada janbun itu artinya adalah sesuatu yang ada di kepala, di bawah rambut. Ya, tak tasyar itu janbun. Jadi kalau kita ada rambut kita, maka di bawah rambut kita kalau kita botakin semua, maka kulit yang ada di atas kepala kita itulah janbun, junub. Maka secara bahasa junub itu bukan sisi yang ada di samping, tapi adalah tahta syar, sesuatu yang ada di bawah rambut. Ya, ini kalau kita praktekin mandi junub itu adalah yang pertama yang kali disunahkan setelah kita cuci tangan dan membersihkan kemaluan kita adalah kita ambil air isolul ma ala roksin ala janbi, memasukkan air ke kepala kita sebelum guyur-guyur. Ini kita kan kalau mandi junub apa yang pertama kali kita? Ya, dalam Sahih Muslim di halaman bab junub itu ada 2 hadis. Yang hadis ini perbedaannya sedikit. Perbedaannya terletak ketika wudhu sebelum mandi junubnya itu. Dan perbedaannya juga kalau wudhu sebelum mandi junub kakinya di belakangnya. Ya, setelah kelar mandi baru wudhu bagian kakinya dia wudhu. Tapi ada hadis Muslim dia wudhu sempurna dulu, sempurna wudhu baru kemudian mandi.
Yang kedua hadis yang berbeda. Dia wudhu dulu, giliran kaki ditinggalin. Giliran kaki ditinggalin. Dan kemudian mandi junub. Setelah mandi junub selesai, baru disisain wudhu kakinya. Ya. Dan itu boleh dua-duanya. Nah setelah kita disunahkan cuci tangan, ya, cuci tangan. Kemudian apa? Setelah itu cuci kemaluan. Ya hikmahnya karena kita khawatir kalau kata Nabi itu idana ma'adukum fa innahu la ya'lamu aina bakat yadah. Seseorang kalau tidur dia nggak tahu dia tangannya kemana aja. Aina bakat yadah. Tangannya kemana aja. Kita garuk-garuk tubuh, ya kan? Garuk-garuk kemaluan. Kemana aja kita nggak tahu tangan saat kita tidur. Makanya hikmah seseorang kalau bangun tidur, baik mandi junub maupun tidak mandi junub, kalau dia mau wudu, kalau dia mau ngapa-ngapain bangun tidur itu disunahkan cuci tangan. Ya, habis baikkan kurang lebih ini, kadang ngeraba itu kan kita udah banyak kotoran kan, gitu. Atau kita garuk-garuk, maka disunahkan begitu. Mau wudu kita disunahkan cuci tangan dulu. Bersihin kemaluan. Tujuan bersihin kemaluan itu, kalau kita udah wudu sebelum mandi junub kita wudu dulu, ya kemaluan kita udah bersih, nggak perlu lagi kita megang-megang kemaluan, mandi di timur dan kemudian setelah mandi junub kita nggak wudu lagi nggak apa-apa, karena wudu sebelum mandi junub dianggap sah kalau kita mau sholat sekalipun kita masih dalam keadaan junub. Mau wudu lagi nggak apa-apa juga. Ya, mau wudu lagi nggak apa-apa juga. Misalnya setelah wudu sunnah mandi junub, kemudian wudu lagi nggak apa-apa juga. Sebagian ulama Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi junub itu adalah kata syarat, sesuatu yang ada di bawah rambut. Setelah kita cuci tangan, cuci kemaluan, apa yang kita lakukan? Ya, setelah niat mandi junub, kita ambil air isolul ma al-jambi, masukin air ke junub kita. Kita sekedar megang air doang, bukan diraba, digulir, bukan sekedar megang air doang. Kemudian kita raba-raba begini. Ambil lagi air, kita begini. Kita basahin dulu. Ya. Yang wajibnya satu kali, yang kedua kalinya sunnah, tiga kalinya sunnah. Satu kali gak sempurna, maka yang kedua menjadi wajib, penyempurna. Yang keduanya gak sempurna juga, yang ketiganya dianggap sempurna. Kalau ketiga kali maka dia berarti dianggap sudah menyelesaikan yang wajib. Yang wajibnya pertama air. Setelah masuk air, baru kita ambil bekalnya. Ya, ambil bekal kita mandi. Itu disunahkan yaitu 3 kali, kemudian yang kanan 3 kali, yang ini 3 kali. Nah, seperti itu bahkan. Terkadang kita nggak mengertinya itu tadi junub asal main barbun. Sah gimana? Sah tidak bisa sah. Ulama sebagian mengesahkan selama isolul ma'ala sa'il jasadihi, memasukkan air ke seluruh bagian anggota tubuh dan tidak ada satupun anggota tubuh yang tidak tersentuh dengan air, termasuk adalah batin, termasuk di bawah ketiak kita. Ada bagian yang nggak kena air maka nggak sah mandi junub juga. Semuanya kena, semuanya basah, maka kemudian dianggap sah. Tapi tertibnya mandi junub yang gitu. Ya, masuk ke toilet, dahulukan kaki, masuk ke toilet disunahkan apa? Baca doa. Tidak di luar sholat kita baca doa. Allahumma inni minal khubusi wal a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal kaki itu. Dan disunahkan lagi yaitu kita pakai apa? Pakai ini peci. Pakai atas kepala. Kalau orang dulu tuh suka pakai anduk begini itu. Kalau kue ke toilet itu pakai anduk kalau orang dulu. Ya. Sunahnya itu kepala itu ada penutup. Ya. Kalau Habib Ali, ya, apa namanya, Habib Ali itu dia punya topi khusus.
punya topi khusus, yaitu yang disediakan itu di pikiran toilet. Kalau dia masuk toilet dia dipakai, ada keluar baru dibuka. Sunnah. Apa hikmahnya? Oh, kalau visualnya penting disunahkan kayak begitu. Kalau orang dulu itu pakai itu, pakai anduk kecil atau di kepala gitu. Ya. Kemudian setelah masuk kamar mandi kita cuci tangan. Ya, kalau dia dari firman, cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, barunya niat mandi junub dengan perbuatan kita dengan perbuatan pertama kali kita junub, yaitu ngambil air, berbasuh kepala, niat masuk. Gitu. Jadi niatnya itu bukan pertama masuk, kita niat bahwa itu gusilan dirokil hadasilan berilah ta'ala dalam hati. Ya, bahkan sebagai ulama itu afdol baca niatnya itu baik wudu maupun junub itu afdol baca niatnya itu toharoh. Ya, kalau dalam kitab yang Thalibin itu adalah tohar. Nawaitu tohar. Ya, nawaitu tohar. Karena hadisnya itu tohar, tuhur, bersuci. Ya, kalau wudu nawaitu wudu. Nawaitu wudu lit tohar lillahi ta'ala. Nawaitul wudu lil tohar lillahi ta'ala. Nanti juga begitu. Nawaitul ghusla lil tohar lillahi ta'ala. Afdal itu bacanya kayak gitu kalau kita yang politik. Tapi boleh nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbar lillahi ta'ala. Itu berbarengan dengan saat kita mau masukkan air ke junub kepala. Coba kali. Ya. Nah, kemudian hanya juga kemarin Pak Ustaz, kalau kita sama istri bersenggama, tapi tidak sampai mendukulkan kemaluan, apakah kita wajib junub Pak Ustaz? Mana yang nanya dulu? Ya, saya jawab tergantung. Kalau kita bersenggamanya dengan istri dan kemudian sampai mengeluarkan mani, sekalipun tidak dimasukkan kemaluan kita ke kemaluan perempuan, maka wajib alaihi karena itu rasul wajib baginya mandi dulu. Kalau yang lakinya keluar mandi maka wajib. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Idza taqal fitana wa dhabatil hafasha faqad wajaba al-ghusl." Anzal amla tunjib. Rasulullah SAW kalau terjadi taqal fitana berkumpul bercampur sama bini kita. Dan kemudian tidak sampai takol cintaan, nggak sampai bertemu tuh dua kemaluan, nggak sampai bertemu. Tapi keluar mandi, lakinya mandi itu wajib. Perempuannya kagak, perempuannya tidak wajib mandi. Perempuannya keluar mandi karena terasa syahwatnya, lakinya kagak, maka perempuannya mandi. Wa idza taqal khitanani, tapi kalau bertemu dua kemaluan, wa qabatil hasyafah, dan kemudian kemaluan laki-lakinya sampai tenggelam, wajib itu, atau anzal amlan tunjib. Artinya begini, enggak tenggelam, tapi hasyafah itu ada di bibir kemaluan perempuan. Tahu bibir atau nggak bibir? Maksudnya digosok-gosok doang, digosok-gosok doang di kemaluan perempuan. Tetap itu wajib. Yadkhul amlan yadkhul, selama hasyafah itu ujung kemaluan laki-laki. Kan ada orang yang nggak pengen punya anak, dia bersetubuh sama bininya sekedar itu ya, sekedar ini apa namanya dia toel kemaluan perempuannya itu. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Kalau hasyafahnya ujung kemaluan laki-laki berada di bibir kemaluan perempuan, gitu kan, maka wajib sekalipun tidak anjil amlan tunggal itu keluar mani atau tidak keluar mani, dua-duanya wajib. Ya, laki-laki nggak keluar mani Pak Ustaz, dan cuma mainnya begitu doang, takut betul, takut punya anak.
Jadi sekedar dirangsang-rangsang begitu doang. Gimana kalau satu punya? Wajib batal itu wajib begitu. Harus paham tuh begitu. Ya baik sekali. Nah, kemudian idza staiqadha ahadukum min naumihi fara'a balalan wa lam yara annahu ihtalama. Begitu juga ketika seseorang istaiqadha ahadukum, kita bangun tidur. Ini bangun tidur di kita, ya. Kemudian fara'a balalan. Bangun tidur kita keluar, kita lihat di belakang kita ada balal. Balal itu mani. Mani tapi bukan mazi. Mazi itu berbeda. Kalau mani itu agak tetap, kalau mazi itu encer. Yang membedakan kalau mani, kalau mazi itu keluar ya tanpa ada itu tadi ada rasa. Kalau keluar, tapi kalau yang namanya mani, dia biasanya ada rangsangan atau gimana ceritanya gitu, kita nonton apa atau gimana keluar itu namanya apa kan walamnya mau ya wajib keluar kemudian itu wa idza ra'anahu ihtalama walam yara fala mustah tapi tidak keluar wajib benar. Tapi nggak keluar lagi wajib kan? Wajib kan? Yang menyebabkan orang keluar parah itu. Jadi kalau kita bergerak keluar atau tidak keluar tetap wajib junub selama hasyafah kita kemaluan kita ada di bibir kemaluan. Di bibir kemaluan kosong-kosong maka wajib kita sekalipun nggak betul dan yakin ya wa idza wajadatil mar'atu fil manam lam yajidu rajulu taqsir. Ini bagi perempuan idza wajadatil mar'atu fil manam ma yajidu rajulu taqsir. Perempuan juga begitu. Kemudian laki dan dia tubuh sampai terang sampai atas harus mandi. Kemudian bagaimana seseorang yang ketika dia junub dan tidak mandi junub dengan segera? Ya. Artinya mandi junubnya itu ditunda-tunda. Kan terkadang kita suka begitu ya. Ya misalnya nih, kita habis subuh kita mandi junub bertempur sama bini. Kemudian kita tunda sampai zuhur, antara ada zuhur. Jadi kita mandi junubnya. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Nah ini yang terkadang kita nggak paham Pak sekali. Yang pertama, ulama mengatakan bahwasanya innal malaikata la tahdurul junuba walal mutadammih bil khuluqi hatta yaktasila. Orang tuh kalau di dalam keadaan junub, maka malaikat tuh la tahdur. Enggak dekat dengan malaikat. Kalau orang keadaan junub, malaikat tuh ngejauh dari kita. Hatta sampai kita yaktasila. Sampai kita kita ini dalam hidup semua kita, siapa aja semua kita. Itu ada malaikat yang setiap hari menjaga kita. Jaga apa? Jaga dari hal-hal yang memang Allah kehendaki kita itu tidak terjadi musibah. Dan malaikat itu suka mendoakan kita yang baik-baik. Dan terkadang malaikat itu menjaga dari hal-hal yang sifatnya membuat kita kena mudarat dan seterusnya. Nah, dalam sebuah hadis sahih, malaikat yang menjaga kita gak akan dekat ke kita kalau kita dalam keadaan junub. Catat Pak.
Ya, makanya itu kalau orang-orang dulu saya ingat banget kalau pakai nenek kita itu kalau junub itu jangan kemana-mana lu. Kenapa? Gue ngeri. Kalau kemana-mana dalam keadaan junub, kenapa? Ya. Jadi kan ulama memakruhkan kita makan makruh. Ya, junub kita makan makruh. Makruhnya di mana? Makruhnya itu dalam keadaan junub. Ya, ini ada bahas kalian keterangan Nabi. Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam taksilha fa'ala biha kada wa kada minan nar. Barang siapa yang dia junub dan kemudian lam yaktasil, kemudian dia belum mandi segera, fa'akala fayakul fayashrab wa yajlis fi majlis, dia makan maka sesungguhnya Allah kalau terbiasa, kalau saya nggak terbiasa kalau junub tuh kayaknya kalau makan nggak enak aja, kalau masih dalam keadaan ini makan nggak enak aja, nggak afdol aja. Baca Bismillahnya jadi nggak enak. Makan kan baca Bismillah. Ya, nggak baca Bismillah hilang keberkahan makanan kita. Mau minum baca Bismillah, nggak baca Bismillah nggak berkah minum kita. Salah satu perbuatan itu mengandung keberkahan kalau kita awali dengan baca Bismillah. Bagaimana mungkin kita baca Bismillah sedangkan kita dalam keadaan junub? Dan Bismillah itu bagian dari Al-Quran. Ya, makanya tuh Mbak sekalian, jangan sampai kita itu junub itu berlarut-larut. Cepat mandi. Subuh junub, ntar zuhur baru mandi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ya. Kita udah aktivitas, kalau bagian nyari usaha, nyari duit gojek, nyari duit dalam keadaan junub, dapat rezeki dalam keadaan junub, naudzubillah min dzalik. Jadi malaikat itu la tahdur, enggak akan hadir, enggak datang, dia ngejauh terhadap orang yang dalam keadaan junub. Buru-buru mandi. Nah, kemudian inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anqul basyarata. Tadi yang saya katakan. Inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di bawah rambut itulah yang disebut dengan junub. Di bawah rambut kita itulah yang disebut dengan junub. Jadi junub tuh bukan mandinya itu disebut toharoh. Kalau junub maka wajib toharoh. Toharohnya kayak gimana? Mandi. Kalau kita punya hadas kecil, ya, mau ngapa-ngapain, mau sholat wajib toharoh. Toharohnya apa disebut? Wudhu. Wudhu kayak apa? Sudah dijelasin oleh Nabi. Kalau kita punya junub maka wajib toharoh. Toharohnya kayak apa? Yaitu mandi. Nah junub itu sesuatu yang ada di bawah kepala. Ada orang mandi junub, jebur langsung sampoan. Langsung sampoan. Ya Allah ya Rabbi. Sampo itu kalau sudah bercampur air, jadinya air apa hukum? Air mutlak apa air sama? Hah? Ini air bercampur. Jadi jangan sabunan. Ya, tadi sabunan pakai sabun. Yang penting itu tadi sekali itu solul maksa itu masuk air semua dibuat sampai udah basah semua udah basah baru kita sabunan kita baru jebar dua kali langsung begini udah banyak juga di antara bagian rambut kita kulit kita yang tidak tersentuh air tapi sudah kena sabun itu dia dalam hal mandi junub. Nah kemudian lanjutnya la yaqra'il junuba wala al-ha'id syai'an minal Qur'an. Seorang itu kalau junub la yaqra', jangan baca Quran. Ya. Kemudian walal ha'id, orang haid juga la yaqra' Quran. Wala yadkhulul masjid, dan seorang kalau junub juga jangan masuk masjid.
sabil, sekedar lewat doang. Ya. Maksudnya diam di masjid itu kayak begini. Diam kayak begini. Jadi kalau kita junub, diam kayak begini. Hukumnya sunnah, makruh, apa haram? Orang junub diam di masjid, sunnah, hukum, apa haram? Ila sabil, kecuali sekedar lewat. Sekedar lewat itu pun sekedar lewat di pinggiran. Ya. Makanya ada marbot nih. Ada marbot udah punya bini. Dan kemudian bertempur di rumah dalam keadaan junub. Hukum marbot loh, sebentar lagi zuhur, masih dalam keadaan junub. Stepping sound system dulu, dan mandir ke dalam. Gimana hukumnya? Enggak boleh. Ya, betul ya. Jangan, aku nggak boleh. Ya, apalagi ada juga marbot dia mentang-mentang marbot, giliran mau bersih-bersih, ya, auratnya kebuka, pakai celana pendek. Ya, pakai celana pendek. Ada di dalam masjid, ya Allah ya Rabbi. Kalau saya di masjid saya itu orang pakai celana pendek, saya usir. Saya usir. Kadang waktu pembagian zakat itu kita suka ada mama gitu kan pakai celana Hawaii mau minta zakat masuk dalam masjid, ya Allah, saya bilang bu pulang dulu, pakai baju yang rapi, kerudungan dan seterusnya, baru kemarin saja. Iya Pak Ustaz. Ada juga bapak-bapak pakai celana pendek mau ngambil zakat masuk ke masjid, ya Allah. Ya. Dan terkadang juga marbot nganggap sepele. Gitu. Mentang-mentang marbot ngebersihin masjidnya pakai celana pendek. Ya Allah ya Allah ya. Ya. Anak laki auratnya sampai mana? Ya. Sampai dengkul. Dari pusar ke atas kelihatan maka gak pakai. Ya. Kemudian dari bawah dengkul ke bawah kelihatan maka gak pakai. Kagak pakai. Kata cuma pakai kain sarung doang gitu, ketutup pusernya, mendengkulnya ketutup. Dia bersih-bersih masjid itu maka enggak pakai. Terkadang pakai baju, pakai kaos, tapi pakai celana pendek, dengkulnya kelihatan. Itu dosa. Enggak boleh. Ya, dosa. Jadi enggak boleh baca Quran, enggak boleh masuk masjid bagi orang yang jauh. Kalau perempuan dalam keadaan fa inilah uhilul masjid li haidin wala junub, kata Nabi. Ya. Wajihu hazil anil masjid. Fa inilah uhilul masjid li haidin wala junub, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis ini sahih. Wajihu hazil buyut, hendaklah kita senantiasa itu terfokus ke masjid. Hendaklah kita terikat ke masjid. Dalam hidup ini kita terikat dengan masjid. Ya, cinta sama masjid. Kemudian fa inni la uhillul masjid li haqqin wala junub. Sesungguhnya aku Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjid, tidak dihalalkan masjid itu. Yang pertama lihat orang haid. Orang haid enggak halal. Makanya itu kalau kita pengurus masjid tuh Pak, kalau ada santunan ibu-ibu doa apa, tanya, "Bu, lagi haid apa kagak?" Lagi haid Pak Ustaz, ya udah pinggiran aja itu Bu. Di pinggiran. Kadang kan orang perempuan juga mengerti hukum. Dalam keadaan haid, masuk-masuk dia ngomong lama kalau keluar darahnya. Bagian pertama itu dibolehkan keluar. Tapi kalau mazhab itu statusnya dia dalam keadaan enggak sucinya dia, baik keluar darah maupun tidak masuk. Begitu Pak sekalian. Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i ada sebagian yang penting nggak keluar darah. Selama nggak keluar darah, perempuan haid itu boleh masuk masjid. Yuk. Tidak. Kalau mazhab Imam Syafi'i adalah ketika dia itu haid maka statusnya berarti dia hadas besar. Maka ada hal-hal yang nggak boleh dikerjakan di antara Al-Quran, yang kedua dukul masjid, diam di masjid, berada di masjid.
Kasih tahu tuh ibu-ibu perempuan yang namanya kalau masuk masjid dalam keadaan suci. Karena Nabi wa inilah uhilul masjid lihaid. Nah kemudian man ata haidon fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Karena Rasulullah SAW idza kana junuban fa arada ay yaqula aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Adalah Rasulullah SAW idza kana junuban, Nabi kalau junub fa arada ay yaqul, kalau Nabi pengen makan, au yanam atau pengen tidur, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, maka Rasulullah wudu. Jadi ada sebagian ulama itu mau makan wudu dulu. Kalau dia junub langsung makan, hukumnya makruh. Makruh. Makannya makruh, minumnya makruh, kecuali wudu dulu. Ya. Coba sekalian. Nah kemudian idza ata ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda fayatawadda bainahuma. Innallaha yanhaakum 'anil ta'arri fastahyu min malaikatillahi alladzi la yufariqunakum. Sesungguhnya Allah makhluk kepada orang yang telanjang saat mandi. Mandi telanjang. Fastahyu min malaikatillah, maka takutlah, maka malulah kamu dari malaikat-malaikat Allah alladzina yufariqunakum illa 'inda salasati halat. Yang malaikat itu memisahkan kita dengan Allah kecuali 3 hal. Al-ghaib, ya, wal janabah wal ghusl. Jadi itu malaikat akan berpisah sama kita dalam 3 hal. Yaitu ghaib, saat kita berada di toilet, malaikat yang jaga kita itu nggak mau masuk, nggak ikut. Nah kemudian wal janabah, junub, malaikat nggak mau dekat sama kita, nggak jaga kita. Wal ghusl, dan ketika kita dalam keadaan mandi junub, kalau udah mandi junub udah selesai, hadas besarnya hilang, baru malaikat itu. Kalau kita keluar dari toilet, jadi masing-masing kita itu dijaga. Baik sekalian. Kemudian selanjutnya, wa idza tasalakum bil araq falyastatir bi sawbihi. Apabila kita junub, pun enggak mau panjang, falyastatir bi sawbihi atau semakin haid atau bi. Kalau kita mau telanjang juga, baiknya ada tangan. Membuat orang di antara membolehkan ada yang orang lihat tidak ada. Tapi ada sunnah Nabi lagi kalau kita satrok tuh ya, pakai basahan. Pakai basahan itu apa tuh? Hah? Hah? Iya. Kain sarung yang buat kan sarung basah. Anduk gitu kan yang mau dibasahin, atau kain yang mau dibasahin. Untuk telanjang gimana Pak? Boleh, dalilnya tadi telanjang. Dibolehkan dengan catatan kita nggak terbuka. Ya, nggak terbuka, di situ ada penghalang. Penghalangnya diantaranya adalah haid, ya, tembok, atau bisaubah, baju kita yang membuat orang itu. Kalau dulu Aisyah itu kalau Rasulullah SAW mau membuang hajat tuh, Aisyah itu suka melebarkan gitu, ya, sorban Nabi. Jadi dia ngadep sono, Aisyah ngadep sono, dan sorban Nabi. Kalau lalu orang tuh banyak lalu lalang di sana suka begitu. Di zaman Nabi nggak ada jambat, ya nggak ada jambat. Di mana di situ tempat memungkinkan untuk buang hajat, maka di situ buang hajat. Para sahabat semua. Maka disunahkan untuk falyastatir bisaubihi, kita membuat hijab, membuat alang-alang, baik sorban kita, baju kita, yang orang yang nggak ngelihat. Kalau kita alhamdulillah, ya, di dalam
Di dalam toilet ada kamar mandi, kamar kecil. Nah itu masih dibolehkan. Tapi sunnahnya pakai basah. Dibolehkan tapi sunnahnya pakai basah. Memandi junub. Nah kemudian sampai sini ada pertanyaan. Ya. Kalau nggak keluar mani, tapi ada bilang, tuh maksudnya dukul. Tidak. Jadi kalau kita itu mimpi sama perempuan bersetubuh sampai dukul kita nikmatin, kalau enggak sampai keluar mani maka tidak wajib mandi junub. Tidak. Mimpi. Kalau seandainya dia keluar junub maka jadi tahqiqiyahnya bukan mimpinya tapi balalnya itu. Ada orang enggak mimpi tapi keluar mani maka wajib mandi. Tidak pakai mimpi tapi keluar mani maka wajib mandi junub. Gitu. Kan tadi jelas keterangannya Pak Wawan. Ya. Mana itu tadi keterangannya bahwa anjil amlam tanzil. Baik dia itu kalau dia mimpi ketemu perempuan atau sebaliknya perempuan ketemu laki-laki, maka wajib baginya junub ida wajada alaihi aw alaiha balal, kalau seandainya keluar balal. Illam yakun balalan, kalau tidak keluar mani maka tidak wajib mandi. Gitu Pak. Karena mimpi sama aja kita menghayal. Ya, kita menghayal atau naudzubillah min dzalik kita nonton di HP gitu kan. Terangsang, enggak sampai keluar mani. Wajib enggak mandi? Enggak wajib. Ya, naudzubillah. Jadi enggak wajib Pak. Ya, tidak wajib sekalipun dia bersetubuh, walaupun bersetubuh. Betul. Walaupun bersetubuh. Ini keterangannya jelas di sini. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Enggak ada. Ya. Nah, mani dan mazi itu kedua-duanya tidak menyebabkan najis. Ya. Ma kharaja min sabilain najasun illal mani wa mazi. Apa-apa yang keluar dari dua lubang itu najis. Ya. Jadi sesuatu yang keluar dari dua lubang itu najis. Kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, atau dubur. Dua lubang itu dubur, kemaluan laki-laki atau lubang dubur. Yang keluar dari situ hukumnya najis. Illal mani, kecuali mani. Kita bertempur sama bini, bersetubuh sama bini, maka junub. Kemudian air maninya itu ke celana kita, maka celana kita nggak najis, nggak najis. Terus gimana? Ya disunahkan saja, cukup dikrik-krik atau dihilangkan aja. Dia keluar dari kemaluan, tapi bukan pipis, bukan air. Selama itu mani maka tidak najis. Saya udah paham tuh, jinca ya. Mazi juga begitu. Tidak najis hukumnya. Kalau kita di bab-bab fikih itu hal-hal yang membuat najis itu apa saja? Najis. Najis itu kan ada yang mukhaffafah, ringan. Najis ringan itu apa? Kencing bayi yang belum makan apa? Nah, najis ringan ini nggak perlu dihilangkan, nggak apa-apa, tapi disunahkan dihilangkan. Hilangannya cukup percikin air saja, yang ringan.
Kalaupun kita nggak dihilangin tuh, nggak apa-apa. Sepakat ulama. Kencing bayi yang belum makan apa-apa. Pak Ustadz belum makan apa-apa, tapi nyusunya nyusu kaleng gimana? Sama aja makan apa-apa itu. Ya, ada orang yang gitu. Belum makan apa-apa sejak lahir, tapi nyusunya nyusu kaleng. Maka itu disebut makan apa-apa. Susu itu adalah ya minuman, makanan biasa. Maka dia wajib juga sekalipun baru lahir udah dikasih susu kaleng, maka pipisnya itu menjadi yang dimaksud belum makan apa-apa kecuali ASI ibu, ya ASI ibu. Itu ASI ibu. Yang kedua najis pertengahan. Najis pertengahan itu diantaranya apa? Pipis orang yang sudah dewasa. Terus kotoran orang yang sudah dewasa. Kotoran hewan. Biqadrihi, ada kadarnya kotoran hewan. Kalau kadarnya itu berapa kalau nggak salah kotoran cicak itu ya kotoran cicak kalau nempel itu cukup dibuang saja. Kotoran lalat juga termasuk. Yang ketiga apa? Darah. Darah juga ada kotoran, ada kadarnya. Kalau kadarnya itu mitlul dubab seperti tai lalat manusia itu darah itu maka dianggap tidak najis. Tapi kalau darah itu melebihi itu korpun banyak maka dianggap najis. Jadi darah najis atau tidak? Nah, termasuk nanah najis. Makanya itu Pak, kalau kita kurban masjid itu kurban. Kalau bisa yang dibawa ke dalam itu daging. Ada kalau saya omelin masjid saya kurban belum dicincang, belum dijadiin daging, masih gelondongan itu langsung dibawa tengah-tengah masjid. Karpetnya sih udah diangkat masjid langsung dibawa blok darahnya kemana? Masjid banyak darah coba bayangin. Darah hukumnya najis sama dengan kotoran manusia. Kotoran manusia najis gak? Kita kena najis dosa apa kagak? Kena najis dosa apa kagak? Kagak dosa kena najis. Cuman nggak bisa dipakai ibadah. Kalau kita ibadah dalam keadaan ada najis maka baru berdosa kita. Nah sekarang masjid ini masjid suci, rumah Allah suci. Najis itu kena kita nggak dosa. Yang dosa itu kalau dipakai ibadah. Masjid ini tempat ibadah. Kita masukin darah di dalam itu, sama aja masukin kotoran manusia. Bedanya apa darah sama kotoran manusia? Bedanya cuman keluar dari kotoran manusia, yang satu darah hewan. Sama-sama najis. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau udah daging, kalau udah jadi daging, terus masukin plastik, biar aman nggak diambil sama orang gitu kan, baru masukin ke masjid. Jangan masih daging masih banyak darahnya dimasukin ke dalam masjid. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Kalau di sini begitu, kalau Muslim di luar, Hah? Oh di luar ya di luar nggak apa-apa di luar. Ada masjid yang nggak punya pelataran begitu, masih gelondongan sapi masih gede-gede gitu darahnya masih ada dimasukin aja gitu. Emang karpetnya sih ini diangkat. Bukan karpetnya diangkat, itu kan ikrarnya itu musola, dijadikan musola. Orang yang wakaf itu dijadikan masjid, orang yang wakaf itu dijadikan masjid atau musola. Ikrarnya kan begitu, maka menjadi tempat suci. Nggak boleh kita kotorin, kita jaga kebersihannya. Kemuliaan masjid, kehormatannya harus kita jaga, sehingga nggak boleh ada barang-barang yang mengandung najis di dalam. Ya, bahkan tuh Pak, hukumnya makruh. Itu yang namanya masjid sama toilet itu ada jaraknya. Kalau dalam fikih, kalau di kampung-kampung tuh jarang masjid sama toilet itu jaraknya jauh berapa farsak kalau nggak salah. Ada dalam fikih. Bahkan ada masjid yang nggak mau punya toilet karena khawatir itu melanggar syariat. Ya, melanggar syariat, nggak punya toilet, nggak punya tempat pipis, nggak punya tempat tidak ada. Karena itu tadi melanggar cukup tempat wudhu aja. Kalaupun ada jauh. Apalagi najis kita bawa ke masjid. Nah, jadi darah najis. Terus apalagi tuh yang membuat najis? Najis yang ketiga, najis yang berat. Muntah. Muntah itu tidak najis. Enggak najis muntah. Muntah itu koi. Tidak najis. Ya. Yang najis itu khomer. Khomer itu najis. Ya, kita nggak boleh. Ingat khomer bukan alkohol. Ya. Kecuali alkoholnya itu adalah dibuat sebagai khomer.
Ada alkohol itu dia buat campuran doang. Ada alkohol. Oh, ada alkohol buat pembersih. Alkohol itu juga ada tuh yang namanya 10%, 70%. Itu tidak najis. Ya. Tapi kalau alkoholnya itu khamr untuk minuman keras, maka itu najis. Minyak wangi nggak apa-apa. Minyak wangi itu bukan alkohol buat mabuk-mabukan. Banyak orang salah kaprah. Dari mana lo dalilnya itu kan minyak wangi yang mengandung alkohol itu aman, nggak najis. Kagak apa-apa minyak wanginya pakai alkohol ya. Saya suka pakai. Bahkan kalau mayat itu saya pakai minyak wangi itu pakai alkohol, ada alkoholnya nggak apa-apa. Tidak. Kecuali alkoholnya itu yang dibuat untuk khamr dan beda. Nah, beda. Yang buat membersihkan, yang membuat obat itu dengan buat khamr alkohol beda. Tapi orang kita nekat-nekat. Alkohol yang buat itu bersih-bersih dicampur dicampur sama anggur. Dia minum ya mati ya modal. Bahkan bukan lagi alkohol yang dicampur, baygon dicampur. Dioprok. Enggak apa-apa Pak Usman. Ya, tidak apa-apa. Kita pakai minyak wangi yang alkohol. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya pikir sudah cukup ya. Jadi najis mandi junub itu tertibnya kayak begitu. Tertibnya. Kita disunahkan yang pertama kali adalah cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian wudhu. Wudhu setelah wudhu baru kemudian mandi junub. Proses mandi junubnya itu ngambil air dan taruh di kepala. Basahin kepala gitu. Kalau perempuan disunahkan dikepang dulu. Ya, kalau nggak dikepang dikuncir dua. Kenapa begitu? Biar rambutnya itu gampang dibasahin. Kan perempuan banyak, rambutnya banyak, jadi butuh air banyak, maka disunahkan. Ya, Pak Ustadz gimana kita nggak ambil air, kita guyur aja sedikit? Dibolehkan juga. Pakai gayung diguyur, kemudian diresep-resepin. Nah sunahnya tuh junub tuh begitu, begini-gini, diresep-resepin begitu. Dan ternyata hikmahnya itu kita mijit-mijit kepala itu bagus. Mijit, tuang lagi sampai 3 kali. Wajibnya yang pertama ngerasain. Yang pertama belum sempurna, belum basah semua. Yang kedua, yang ketiga. Dan kalau udah 3 kali dianggap udah sempurna itu semua rambut kita basah. Baru dibalas jebur. Nah niatnya saat kita isolul ma yang pertama kali di junub, memasukkan air pertama kali di kepala kita, itu niatnya di situ. Ya, bukan niat saya cuci tangan. Nawaidul husna wa bihamdillahi ta'ala, bukan. Kalau di tangan itu bagian dari sunnah mandi junub. Niat itu pas mau gitu. Ya sama dengan sholat. Niat itu kan muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Ada sebagian ulama yang sangat luar biasa ketat banget. Niat sholat itu pas takbir. Usul Allah. Gitu. Merasa nggak bareng, diulangin lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Sebenarnya ketika kita sudah melakukan sholat udah niat ya. Enggak sunnah, tidak sunnah, tidak. Ya sunnahnya itu tetap kita mandi, tertib. Kenapa? Tidak sah. Iya. Itu namanya sibaha, bukan mandi. Namanya berenang. Jadi dalam ada kaidah sibaha itu berenang namanya. Kalau mandi ya mandi udah. Lu mau berenang mau mandi. Pak Ustadz, saya mandinya berenang gimana Pak Ustadz? Beda. Ya beda. Jadi nggak sah. Yo mandi junubnya langsung jebur begitu aja, tidak sah. Ya. Jadi apa yang diajarkan Nabi itu yang kita lakukan. Gitu. Ntar mandiin mayat juga begitu gampang, gue ikat aja mayatnya, gue tenggelamnya di dalam kali, cukup angkat lagi. Enggak pasti. Bahkan sekalipun hujan kita mandi junub dengan hujan, maka yang sunnah tetap kita jalani. Enggak langsung hujan niat mandi junub langsung itu. Ya kalau memang hujan yang sunnah jalani tetap. Ya, cuci tangan dulu, gitu kan. Dan kemudian ada airnya ada, ya kita bersihin kemaluan.
Kalaupun kita dalam keadaan hujan gitu, kemudian kita kesep-kesepin, baru kemudian kita mandi hujan setelah bersih basahi. Kalaupun hujan, enggak kemudian hujan kita mandi junub langsung aja. Tidak, sebaiknya kita laksanakan dulu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Ya Pak Asep ya, emang ada di antara kita yang mandi junub langsung nyebur ke empang. Dikali, ya pakai gayung lah. Pakai gayung lah. Kita, ya pakai gayung atau pakai batok kita ikutin tentang sunnah yang ada. Jadi, pakai gayung, pakai batok. Itu ya, Asep ya. Jadi sebenarnya, pakai tangan mandi junubnya boleh Nabi itu begitu pakai tangan soal mandi pakai tangan gitu Nabi jadi diambil air pakai tangan dan ini dan nggak harus air sebanyak mungkin yang penting meratakan air sairul jasad isolul ma'ana sairul jasad meratakan air ke semua tubuh kita tidak ada tubuh kita yang nggak kena air sekalipun air sekedar kita begitu hampir nggak apa-apa berarti Pak Ustaz air yang kena masuk tangan kita berarti kan sudah itu mustahil enggak kalau kita itu mau melakukan satu ibadah wudu atau mandi junub kita celupkan tangan kita dibolehkan dengan catatan niatnya mau wudu. Misalnya air cuma segayung, bisa nggak buat wudu? Bisa. Kalau memang hukum daruratnya kita harus mencelupkan tangan, itu dibolehkan dengan catatan kita niatnya mau wudu. Tangan kita tercelup, maka air yang segayung itu jadi tidak mustahil. Ya, tercelup. Kita celupin tangan, gitu kan, umur. Ya, sekali aja kalau 3 kali 2-3 kali sunnah kan yang pertama yang wajib kemudian buka kemudian ambil tangan lagi ya jadi isolul ma tuh kita ambil air nempelin di sini ini airnya udah ada di sini sekalipun nggak terkumpul kita udah ngambil air udah ada kita begini udah sah kita ambil lagi yang ke kiri kita begini udah sah kita ratakan enggak harus banyak-banyak ya makanya tuh hampir semua fikih saat wudu itu kita nggak boleh israfil berlebihan dalam masalah ini karena ada orang tuh berlebihan dalam masalah air ya air sampai keluar banyak maka tuh israf hati-hati wudunya sah tapi kita kena dosa israf berlebihan ya. Wudunya sah wudunya tertib tapi kita kena dosa mubazir ya. Ibadah tapi kena dosa mubazir mubazirnya apa? Yaitu israfil ma hampir setiap pembahasan wudu itu diantaranya adalah jangan israf dalam air kecilin aja dikit aja kecilin cukup ya kecilin lalu kalau kita mau basuh muka aja mau basuh muka sedikit air aja kita masukin ke muka kemudian kita ratakan airnya kita ratakan gitu kan muka ya. yang ini nih di belakang kita ini yang sering nggak sampai membasuh air ke muka itu adalah di belakang kuping ini belakang kuping muka nggak kan ini belakang kuping muka kan muka nih di bawah nih bagian bawah nih muka nih makanya tuh kalau tuh ini jempol kita itu begitu jadi kalau wudu tuh begitu begitu ya, begitu wudu. Nah terkadang itu sampai segini doang. Tapi ini kuping di belakang kuping tidak kena basah. Padahal ini bagian dari muka. Ngambil air sekali, begitu sekali, udah sah wudu kita. Yang keduanya sunnah atau wajib? Sunnah. Yang ketiganya sekali doang udah. Ratain. Kadang kita pengen banyak banget tuh air, pengen banyak betul. Enggak. Air tumpah air selama ini ada air kita udah sah. Makanya nggak perlu banyak-banyak tuh air. Khawatir banyak-banyak wudu kita menjadi sah, tapi kita kena dosa israf berlebihan.
Pakai apa? Pakai air nggak apa-apa. Ya. Sebagian ulama itu yang memakruhkan air hangat itu air yang terpanggang langsung dengan matahari dan wadahnya itu bukan dari bahan plastik. Dan itu hanya ada di 2 tempat yang matahari menyengat tuh, di Masjidil Haram di daerah Mekah, ya, yang kedua itu kalau nggak salah di Madinah. Jadi air musyammas namanya. Air musyammas itu air yang kena langsung matahari. Dan itu pun kalau ulama menjabarkannya itu air itu berada di wajan yang wajan itu terbuat dari tembaga. Kalaupun air itu panas tapi wajannya bukan tembaga, plastik, airnya panas, hangat itu tidak apa-apa. Nah, termasuk air yang dimasak hangat. Itu sebagian tidak apa-apa. Ada sebagian makruh. Yang tidak boleh air musyammas itu ada ilatnya. Khawatir dia menyebabkan penyakit kulit, belang. Karena di zaman Nabi itu yang namanya air musyammas itu airnya itu bisa sampai 50 derajat lebih. Ya, maka nggak boleh tuh kayak begitu. Kenapa? Kulit kita jadi rusak. Jadi hakikat kalau jam 12 kita wudhu terasa hangat itu maka nggak apa-apa. Kenapa? Nggak sampai merusak kulit. Termasuk kalau kita misalnya di daerah dingin, lagi di daerah dingin, mau wudhu dingin banget, akhirnya kemudian kita menyebabkan masak air, kita campur dengan air dingin, hangat-hangat dikit, kuku kita wudhu itu tidak apa-apa. Baru matang juga nggak apa-apa, asal kita kuat. Wudhu pakai baru air mandi mendidih, gitu nggak apa-apa ya. Pakai air panas gitu, pakai air hangat tidak apa-apa. Wudhu dengan catatan air itu tidak mustakmal. Kan udah dimasak Pak Ustaz. Dimasak tidak masuk bagian dari mustakmal. Dimasak. Tapi yang namanya mustakmal itu bercampur dengan sabun mustakmal. Kalau kita udah kita pakai tangan kita di situ air yang kurang dari 2 kula, air kita tangan udah kita celupin, udah pakai buat muka gitu kan yang kurang dari 2 kula, maka air itu mustakmal. Gitu. Itu yang mustakmal. Enggak apa-apa ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Kemarin kalau nggak salah anak murid saya ngasih amplop. Ya bagi yang ingin infak silakan saja, ada anak murid saya. Jadi nanti tanggal 27 sekalian ngundang anak-anak remaja itu mau ngadain hajat santunan sama Isra Mi'raj. Insyaallah yang ceramah Habib Toha. Murid ada murid saya itu silakan aja nanti kasih ya. Bahan rezeki bapak sekalian yang mau berkontribusi pada acara santunan itu mudah-mudahan menjadi pahala aja. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan ya kulli niyatin salihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin wa minal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.